Bunda, suamiku ini rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi kok rajin selingkuh juga ya? Kok bisa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, itu tadi adalah pertanyaan dari para sahabat Bunda yang bingung dengan perilaku suaminya yang rajin sholat, rajin ibadah, soleh, tapi tega selingkuh dengan wanita lain. Nah, mengapa hal seperti ini bisa terjadi dan bagaimana cara menyikapinya? Baik, sebelum saya beberkan, silahkan Anda bisa simpan terlebih dahulu nomor yang tertera di sini, ya, supaya Anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta, dan asmara. Baik, sahabat Bunda, kalau ada orang nih, misalnya suami kita sendiri nih, yang banyak ibadah tapi masih suka selingkuh. Nah, itu bukan salah ibadahnya, bukan salah sholatnya, ya, karena penyebabnya itu adalah karena dia belum benar-benar menghayati ibadahnya. Ya, mungkin dia sudah baik dalam ibadah, hanya saja hatinya itu belum terketuk untuk sepenuhnya berada di jalan yang lurus. Jadi kalau Anda berpikir, katanya soleh, sering sholat, sering ngaji, tapi kok doyan selingkuh juga ya? Maka sebenarnya yang salah itu bukan sholatnya, bukan ngajinya, tapi bisa jadi karena tidak ada penghayatan dalam ibadahnya. Atau sholatnya itu belum mencegahnya dari perbuatan keji. Nah, lalu bagaimana cara menyikapi suami yang seperti ini? Apakah lantas kita bilang, ya udah, kalau gitu gak usah sholat aja, gak usah ngaji aja, gak ada gunanya, paling juga selingkuh. Aduh, mending gak sholat, gak ngaji, tapi setia, daripada banyak ibadah tapi selingkuh. Apakah begitu? Ya, itu cara berpikir yang sangat keliru ya. Karena salah satu ulama Nusantara dulu ya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau biasa kita kenal dengan Buya Hamka ya, itu pernah ditanya, bagaimana pendapat Buya tentang orang yang sholat tapi suka bermaksiat? Sedangkan ada orang yang tidak sholat tapi baik perilakunya. Lebih baik yang mana coba? Nah, maka dengan bijak beliau menjawab, orang yang sholat tapi masih suka bermaksiat itu akan menjadi semakin buruk bila dia meninggalkan sholatnya. Sedangkan orang yang tidak sholat tapi baik perilakunya itu akan menjadi semakin baik jika dia sholat. Nah, karena itu bila Anda menemui orang yang seperti ini, atau mungkin suami Anda seperti itu ya, pertama, ubah pola pikir Anda. Tadinya mungkin Anda protes ya, wong katanya rajin sholat, rajin sembahyang kok masih selingkuh. Nah, sekarang ubah pemikiran Anda bahwa bisa jadi dengan sholatnya itu, dengan ibadahnya itu, Allah nantinya itu masih mau memberikan hidayah kepada suami Anda, sehingga akhirnya dia bisa berhenti selingkuh. Ya, suami Anda yang sudah berselingkuh tapi masih menjaga ibadahnya, ini artinya dia masih punya setitik kesadaran dalam dirinya untuk menjaga agar dia tidak terlalu jauh terperosok ke dalam dunia yang penuh dosa. Sahabat Bunda, orang hidupnya di tengah-tengah antara kebenaran dan keburukan. Ya pasti rasanya ya tidak nyaman. Nah, di satu sisi dia ingin baik, tapi di sisi lain ya dia tidak rela meninggalkan keburukan. Hatinya itu akan berperang terus-menerus siang dan malam. Ada pertarungan antara cahaya dan kegelapan di dalam dirinya. Nah, bila suami Anda termasuk orang yang seperti itu, maka tugas Anda adalah membesarkan cahayanya, sehingga kegelapan itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, caranya yaitu dengan mendukung suami Anda untuk terus meningkatkan ibadahnya. Ya, bila perlu, Anda minta suami Anda itu jadi imam sholat Anda di rumah. Sholat berjamaahnya suami istri itu bisa mengikat hati menjadi lebih lengket. Atau ya Anda juga bisa mengajak suami Anda itu sholat tahajud bersama, mengaji Al-Quran bersama, dan ikut kajian Islam di masjid bersama misalnya.
Nah, langkah Anda bersama suami dalam ibadah ini itu insya Allah akan menghilangkan perasaan ingin selingkuh ya di dalam hati suami Anda. Nah, satu lagi ya tips dari saya, doakan suami Anda tiap hari. Ya, tidak hanya ketika sholat, tapi juga setiap kali melihat suami Anda, setiap kali teringat pada suami Anda, dan saat sedang bersama suami Anda. Nah, Anda itu bisa mengucapkan doa dalam hati setiap saat. Ya, Anda bisa doakan, ya Allah, sibukkanlah suamiku dalam kebaikan dan ibadah kepadamu, sehingga dia tidak sempat berbuat maksiat. Amin. Nah, doa ini bisa Anda lafalkan atau ucapkan dalam hati sambil berzikir, ya, menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman. Ya, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini, ya, dan sampai jumpa lagi di episode mendatang. Nah, bila masih ada pertanyaan, bisa langsung saja konsultasikan di nomor berikut ini, dan juga Anda boleh share topik kali ini kepada orang-orang tercinta. Ya, saya Bunda Ayu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.